yang terakhir. Panggilan Allah yang terakhir itu kematian, al-maut. Apa itu maut? Maut adalah inqita'ur ruh minal jasad. Inqita'ur ruh, terputusnya, terlepasnya roh dari jasad. Kenapa kita sekarang bisa hadir di sini? Karena ada roh. Ada roh, ada kehidupan, ada kehidupan, ada gerak, bisa berjalan, bisa berlenggang, betul nggak? Bisa berbicara dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Karena ada roh kita. Ada juga yang mengatakan bahwa mati itu adalah al-maut, intiqalur ruh min daril paniyah ila daril baqiyah. Pindahnya ruh dari alam dunia ke alam akhir, alam kekal. Nah, itu namanya mati. Ya. Kita sekarang ini bersyukur masih hidup, betul nggak? Masih bisa berkumpul di sini. Betul. Kita kan nggak tahu, sekarang kan pengumuman kematian tiap hari. Saya juga nih masa hampir tiap hari ini Ustaz Dalim nur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, besok siapa lagi ini ya? Padahal sekarang nggak ada burung tutit-tutit. Dulu tandanya itu ya. Astagfirullahaladzim. Hampir tiap hari. Iya, makanya kita bersyukur kepada Allah. Kalau tukang gali kubur mah seneng itu panen sama amil, betul nggak ya? Iya, kalau kita mah lagi dak-dik juga ada kita mah. Jangan-jangan besok kita ya. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi mati itu adalah mysterious problem. Nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu mempersiapkan diri, betul nggak? Kita harus supaya siap kapan saja, makanya kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah kematian, kapan datangnya, di mana. Kita nggak pernah dikasih tahu oleh Allah, supaya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu. Ya. Jadi orang biar secantik apapun, artis kan banyak meninggalnya. Biar secantik kayak apapun, kalau sudah mati kira-kira gimana? Cantik apa serem? Serem. Iya. Ya, betul nggak? Udah nggak ada yang memuji lagi, udah. Nggak ada yang mencantik, habis sudah kecantikannya sampai di situ. Betul nggak? Habis sudah cerita, jadi tidak ada lagi di sinetron. Nah, itu. Biar juga gagah luar biasa, jagoan di kampung, kalau sudah mati tak berdaya. Tuh ente injak, ente iles di jenazah nggak apa-apa tuh. Saking kesalnya mungkin ente dijolimin, nggak apa-apa tuh. Jasad, betul nggak? Jadi sebujur bangkai kata ramai-ramai itu. Akan segera dimakamkan, dikuburkan, ya, menjadi santapan cacing tanah. Tapi ruh tetap hidup. Ruh dari Allah akan kembali kepada Allah. Tapi ingat, ruh ada dua macam. Ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang yang baik, alul khair, orang yang saleh. Dia ditempatkan di tempat alal iliyyi, di tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Dia akan merasakan kenikmatannya itu di alam arsah itu. Tapi ada juga ruhnya orang ahli maksiat, orang kafir, ditempatkan di tempat yang paling rendah, yang paling sempit, pengap, namanya sijjin. Dia akan merasakan yang namanya azab kubur. Orang-orang yang beriman, rohnya yang baik, akan merasakan kenikmatan namanya nikmat kubur. Percaya nggak ada siksa kubur, nikmat kubur? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, kalah kamu sama artis itu. Siapa yang terkenal tahun 70-an lagu Isya Kubur itu? Kalau nggak salah Ida Laila dan Mus Mulyadi, Orkes Melayu Awara, pimpinan S. Ahmadi dari Surabaya. Ya kan penyiar. Penyiar SW 117 kHz SKM Studio. Nih penggemar saya tuh. Riyad, masih ada Riyad? Insyaallah. Insan yang berdosa di masa hidupnya kini mendapat siksa di dalam kuburnya. Begitu ya kalau salah ya? Saya masih ingat aja itu, lama lagu itu. Tapi itu lagu jangan digoyangin ya. Dosa itu. Itu lagu untuk direnungkan, bukan untuk digoyangkan itu ya. Untuk direnungkan itu. Hancur lebur tulangnya. Hancur, Pak. Siksa kubur itu. Serta hangus tubuhnya. Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi dibakar api. Kenapa begitu? Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Jadi siksa kubur itu hak benar-benar ada.
Kita yang sering ngaji aja masa nggak percaya. Artis saja percaya ada siksa kubur. Ya dah. Jadi jangan romannya menantang itu. Makanya bapak-bapak nih kudu baca banyak, rajin baca surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk itu adalah nanti sebagai modal kita agar kita bisa berdamai dengan malaikat munkar nakir. Ketika malaikat munkar nakir mengazab kita, memukul kita, menghantam kita, maka Al-Muluk yang melekat pada diri kita yang kita baca ngomong, ente jangan sembarangan mukul jenazah ini. Di tubuh dia ada Al-Muluk. Al-Muluk itu ayat Quran, firman Allah. Kalau ente menyiksa dia, berarti ente menyiksa Al-Muluk. Menyiksa Al-Muluk berarti ente nggak sopan sama Allah. Hebat nggak kira? Al-Muluk bela kita. Betul. Makanya ada sebuah cerita itu, kayak Abdullah Syafi'i itu, gurunya Kiai Haji Abdul Ghani, ya, Kiai Haji Abdul Syukur. Beliau itu anaknya waktu masih gadis meninggal dunia dikuburin kena proyek jalan zaman gubernur apa tuh? Ali Sadikin. Kan banyak pembuka apa tuh pelebaran jalan habis besar-besaran kan ya? Kena pelebaran jalan, digali itu kuburan anak gadisnya yang meninggal dunia sudah sekian lama, ternyata masih utuh jasadnya. Kagak disentuh oleh cacing tanah. Apa kata almarhum Al-Maghfurah Kiai Abdullah Syafi'i? Anak saya kelebihannya tidak pernah meninggalkan baca surat Al-Muluk tabarok setiap pada maghrib. Ini mah habis maghrib sinetron Indosiar. Payah. Handphone dah. Wah, Allah, sampai laki kagak dia. Laki 2-3 kali DM kagak diaruin. Padahal 2 minum jamu sama telur bebek 2. Masih HP aja udah. Kadang-kadang kita kesiden juga, coba gua jadi HP enak banget, kemana aja dibawa, kemana aja dikelonin, betul nggak ya? Laki mah kagak derwin. Dosa bu. Ya, jangan begitu bu ya bu. Kita mah ibu di mana sono kalau dia nuan. Masya Allah. Ya, inilah bapak sekalian. Oleh karena itulah sebelum kita mati, sebelum kita masuk alam barzah, alam kubur, bawa bekal sebanyak-banyaknya. Sekarang masih banyak kesempatan, betul nggak? Selama masih hayat di kandung badan, selama ruh belum berpisah dari jasad kita, berarti kita masih ada kehidupan. Kita masih bisa ikhtiar, bisa bergerak. Bagaimana mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk alam kubur, betul nggak? Jangankan alam barzah yang sangat jauh, sangat panjang perjalanannya. Kita nggak tahu berapa lama di alam barzah, alam kubur sebelum datang kiamat ya di alam kubur, betul nggak ya? Kita ke Bandung aja kalau nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya bekal, kira-kira gimana? Belangsak di jalanan kita, betul nggak ya? Betul nggak? Apalagi ke alam kubur. Makanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata dalam kitab Nasahil Ibad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kemudian diberi syarah oleh Syekh An-Nawawi Banten bin Umar Tanara Banten. Man dakhala qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kuburan tanpa bekal. Apa sih bekal masuk kuburan? Amal soleh. Amal soleh. Paka'an nama rokibal bahra bila sapinatin, seakan dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Bayangkan, jangankan lautan, kisah Dane aja nggak pakai perahu. Kelalap kanyut kita, apalagi laut, betul ya? Nyebrang lautan yang begitu luas dan dalam tidak pakai kapal. Mati konyol kita tenggelam, betul nggak? Bisa berenang pak, sejauh mana ente bisa berenang? Ya dah. Jadi orang yang masuk alam kubur tanpa bekal amal soleh, konyol itu. Nekat, betul nggak ya? Ini nasihat dari Sayyidina Abu Bakar, orang yang ahli ibadah dan sudah diberi kabar surga oleh Nabi. Al-Mubasysyaruna bil Jannah, ada 10 sahabat yang dinamakan As-Sabiqul Awalun yang sudah diberi kabar gembira surga. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kita sahabat bukan. Ya cuman umat jauh, betul nggak? Udah baca salawat males, betul nggak? Iya, baca salawat males. Apain baca salawat? Padahal itu modal kita agar kita nanti dikenal sama Nabi, betul. Salawat itu modal kita agar kita mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu. Nah ini banyakan nyanyi sama salawat. Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksarum alaihi salatan. Orang yang paling utama di sisiku nanti di akhirat orang yang paling banyak baca salawat.
Jadi baca salawat jangan dibatasi. Semakin banyak semakin bagus. Saya baru bisa 400 kali baca salawat sebelum tidur, baru 400. Ya. Belum salawat Jibril, ya salawat Jibril mah gampang dah, sambil jalan gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu namanya salawat Jibril. Pendek, dia mah gak pakai Sayyidina. Jibril mah orang rada tinggian dikit, dia mah pakai sallallahu ala Muhammad. Baca yang banyak. Semakin banyak kita baca salawat, kita semakin dikenal oleh Nabi. Semakin banyak baca salawat, kita semakin dekat dengan Nabi. Semakin banyak kita baca salawat, semakin ada harapan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu. Kita masuk surga ngandelin ibadah kita, ya nggak lolos. Betul gak? Ya kalau diterima salat kita, ibadah kita, betul ya? Makanya kita kalau ibadah itu mintanya apa? Rahmat Allah. Karena semua nanti manusia masuk surga adalah rahmat. Tapi untuk mendatangkan rahmat Allah, untuk mengundang rahmat Allah, ya harus berbuat amal soleh, gitu loh. Jadi masuk surga bukan dengan amal soleh itu sendiri ke dalam kitab Al-Hikamah. Tapi bahwa amal soleh, sholat, puasa dan sebagainya itu hanya sebab agar kita bisa mendapat rahmat Allah. Tadi pada hakikatnya manusia nanti semuanya masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah, Allah sudah sayang sama kita. Udah nggak dilihat lagi, udah kekurangannya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu. Wah, orang tua kita biar dongkolnya kayak apa tahu, betul gak? Wah, entah kalau pulang gua gecek loh. Ya kesal banget dia, anaknya bandel banget. Tapi kalau orang tua udah redo gimana kira? Ya udah. Hilang aja udah semua, betul nggak? Dimaafkan udah. Ya mau apa lagi, anak gua sih kan begitu. Inilah saudara-saudara, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Ya, mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Hidup di dunia cuma sementara. Usia manusia akhir zaman baina sitin wa sabin, hanya 60 sampai 70. Saya lagi ngeri-ngeri dikit nih. Saya besok umur 60 nih, dikit lagi. Iya. Ente berapa? Berapa? 60. Ya siap-siap. Pokoknya usia rata-rata 60 sampai 7. Itu Nabi yang berikan keterangan begitu. Mustafa berapa? Oh masih banyak ini mah. Kawin lagi masih boleh ente. Ustaz Saroni udah maaf. 17 tahun. Berapa? 17 tahun dibalik. Dibalik. Maksudnya? Hah? 71? Malah udah kelewat kata luar saya. Udah kalah dulu arsa ini. Bonusnya sudah banyak. Ya ini kalau bonusnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, subhanallah. Lari dia di jembatan Siratal Mustaqim. Karena jembatan Siratal Mustaqim itu ada yang sekejap mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin kencang. Digambarkan di dalam kitab apa tuh karangan Syekh Nawawi itu, Sulamut Taufik. Ada yang seperti lari, ada yang seperti berjalan, ada yang ngesot berangkang. Nah ini kasih yang ngesot berangkang. Kagak nyampe-nyampe lagi, ngesot. Di bawahnya api neraka berkobar. Ya Rob, kenapa ini kau perpanjang jembatan ini? Kenapa kau perlama? Kata Allah, bukan saya yang perlama. Ente di dunianya ibadahnya letoy, kalau bahasa kita gitu. Ente yang memperlama ibadah. Amal ente tuh yang memperlambat. Bukannya dipanjangin, betul nggak? Ya. Makanya kita, barang siapa yang ibadahnya di dunia ini memperlambat-lambat, berlalai-lalai, ngesot di jembatan Siratal Mustaqim itu. Mau ngesot, mau? Mau ngesot? Iya, Masya Allah. Nauzubillah min. Karena semua di akhir zaman manusia masuk surga harus melintasi jembatan itu. Namanya Asi, karena surga adanya di ujung sana. Masya Allah. Terakhir. Mal mayitu, kata Nabi. Mal mayitu bi qabrihi ila kal gorigil mughawis. Tidaklah seorang mayit jenazah di dalam kuburnya kecuali bagaikan orang yang tenggelam, al-mughawis, ya. Al-kal gorigil mughawis, orang yang tenggelam, mughawis apa tuh? Minta tolong, tolong. Ini robah lontong. Iya, orang tenggelam kelelep. Tinggal lehernya saja, badannya sudah tenggelam dalam air. Minta tolong. Ya mungkin kalau di rawa ada yang ngelihat, ada yang dengar ditolongin. Lah kalau di kuburan, siapa yang menolongin? Ayo siapa yang dengar? Bininya kagak dengar. Habis ide juga kawin lagi udah.
Anak-anaknya boro-boro berebut kontrakan malah. Dia kagak pikirin bapaknya. Ya kalau punya anak soleh dia sering ziarah kubur, betul nggak? Masya Allah. Ingat itu Pak, ingat. Orang mayit itu di dalam mayit kata Nabi di dalam kuburnya itu bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Dia minta tolong. Ya kecuali orang yang ahli ibadah. Apa yang minta harus kita tolong orang yang sudah meninggal dunia? Yaitu adalah doa. Dia nggak mengharapkan itu yang makanan dan minuman. Kayak orang dulu, bapaknya dibikinin bubur kuning, bubur merah, bubur putih, kopi, ya kan ya. Senangnya apa nih, lontong, dibawain lontong, nggak usah. Itu mah sedekahin aja buat orang, betul nggak ya? Pahalanya buat orang tua kan jadi pahala, betul nggak? Yang dibutuhkan adalah doa. Awaladin solehin yadu'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang. Nah, sebagai dalam penutup ini ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita gaib. Namanya dalam ilmu tauhid apa tuh? Asamiyat, ya, berita gaib. Karena benar-benar yang keterangannya dari Quran dan Sunnah. Nah ini ada seorang hamba Allah masuk surga karena dia ibadahnya komitmen. Walaupun yang wajib-wajib doang, puasa Ramadan doang. Dia puasa Arafah, Tarwiyah kagak. Kemarin pada puasa nggak? Iya. Kenapa? Arafah doang. Iya, Arafah 2 tahun, kalau Tarwiyah 1, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah, dosa kecil. Sholat pun baru yang wajib doang. Yang wajib-wajib dikerjakan dengan baik, masuklah dia surga atas rahmat Allah. Suatu saat dipindahkan ke surga yang sangat tinggi. Ya, ibarat hotel mah berbintang 5, Pak. Ya kan? Berbintang 5. Surga yang sangat tinggi, yang sangat nikmat. Sampai dia bertanya, Rob, kenapa ini saya orang biasa, saya bukan kiai, saya bukan ustaz, saya bukan ahli ibadah, saya kenapa dipindahkan surga yang sangat tinggi? Apa? Katanya itu. Hadza du'a'u waladika laka. Ini karena doa anakmu di dunia. Waktu masih hidup dia selalu mendoakan kamu. Dan doa anak itu insya Allah ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didongkrak, dipindahkan ke surganya yang Allah yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Makanya kewajiban Abdul Malik dan kawan-kawan, jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Barang siapa yang mendoakan orang tua, maka dia akan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutuskan doa dengan orang tua, tidak pernah berdoa untuk orang tuanya, berarti dia memutuskan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali, orang yang banyak mendoakan orang tua hidupnya berkah. Orang yang meninggalkan doa pada orang tua hidupnya akan jauh dari keberkahan. Apa sih doanya? Udah yang gampang saja. Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Wajib kalau santri saya Pondok Pesantren Darul Amanah dia wajib setiap sholat baca Rabbik firli 3 kali. 3 kali saya suruhnya. Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani, barulah doa-doa yang lain. Kan yang pertama kali yang wajib kita doakan, yang paling berhak untuk kita doakan adalah orang tua, barulah orang lain, guru dan sebagainya. Bahkan menurut guru sekumpul yang pangkatnya sudah waliullah, beliau menganjurkan bacalah Rabbik firli walidayya 3 kali di saat sujud terakhir. Sujud terakhir dalam sholat boleh. Karena itu bahasa Arab kan ya, baca Rabbik firli walidayya warhamhuma 3 kali, itu ditambah setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Baca disambung dengan Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani 3 kali. Baru kita bangun baca tasyahud akhir. Setelah innaka hamidun majid, kalau perlu ditambah lagi Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih. Ini ada hadisnya. Kalau Anda selesai daripada membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir, berlindunglah kepada Allah kata Nabi dengan 4 hal. Yang pertama berlindung dari azab kubur, yang kedua berlindung dari neraka jahanam, yang ketiga berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, yang ketiga dari dajjal. Hafal? Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid. Nah, kalau jamaah pengajian ibu-ibu saya hari Rebo sudah bagikan semua. Nggak tahu hafal apa kagak sebelum ngetes. Tapi mudah-mudahan hafal ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi panggilan Allah ini dengan baik ya. Yang pertama panggilan sholat, jaga sholat dengan baik. Kerjakanlah sholat ada awal
pada awal waktu. Yang kedua adalah menunaikan, berusaha keras nabung kalau belum menunaikan ibadah haji atau umrah. Ya, Pak, nggak punya duit saya. Kalau nggak punya duit, baca surat Waqiah 3 kali balik kalau perlu, baca surat Waqiah. Kalau Waqiah juga nggak mempan juga, amalin surat Al-Hajj ayat 27 yang tadi saya baca. Saya dulu ngamalin itu tuh 3 tahun. Alhamdulillah pergi haji Kosasi, ONH ya. Itu masih ONH ya. Ya, haji Kosasi. Wazin bin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin. 11 kali tiap ada sholat. Sebentar kok, asal yakin. Kagak mempan juga Pak Ustaz. Baca surat tanah. Surat tanah baca 200 meter aja itu bisa banyak berangkat itu. Lah, kenapa tidak? Tetangga saya dulu zaman nanam bayam, nanam kangkung, cuma nanam kangkung, sepetak pergi haji. Ya tanah-tanahnya dijual, bukan kangkungnya doang. Nah, udah deh. Ini serius nih, serius. Bapak kan merokok. Satu hari merokok berapa duit? 25.000. Oke lah, 25.000. 25.000. Lah kalau setahun berapa? Kalau 2 tahun berapa? Insya Allah Bapak 2 tahun aja berhenti merokok, udah bisa pergi umrah. Betul nggak? Masa nggak bisa sih ngelawan hawa nafsu? Betul nggak? Kan merokok nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya coba ya? Bakar-bakar duit sih. Iya. Hatsep jadi isu sama anak kita berbahaya. Apalagi bini kita yang sedang hamil, betul nggak? Iya, ya mungkin ada manfaatnya juga tapi sedikit, lebih banyak madorot. Iya, ini masih ngajarin. Ntar masalah itu mah nggak apa-apa. Setelah haji mah kalau masih hidup merokok lagi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa pergi haji. Jadi maksudnya gampang caranya. Berhenti saja merokok 2 tahun, insya Allah. Coba dah hitung tak kalau pulang. Kalau 25.000 satu hari kali setahun, kali 2 tahun coba hitung dah. Ya anda kata gua paling nambahin sedikit. Insya. Bagaimana caranya tuh ya kira-kira? Bisa nggak nabung begitu? Bisa nggak? Jangan lagi pikirin aja bagaimana caranya. Iya coba. Sediain dong kaleng, tabungan, celengan. Ya. Makanya kita doain nih saudara orang tua kita tinggal atu-atunya ini dari Bani Haji Musa ini. Orang ada pojokan. Mahmud Dahlia. Doain biar panjang umur. Kalau panjang umur bisa 100 tahun. Iya, ya. Sehat selalu, husnul khotimah. Emang tahun berapa sih berangkatnya rencananya? Bingung Jin jawabnya. Ntar nanya dulu sama Raja Salman gitu. Saya daftar, ini cerita ya. Saya daftar bulan Mei 2013. Ini Pak Haji Salman nih. Bulan Mei 2013. Itu saya lihat di komputer 2025. Tapi maju menjadi 2023. Maju kan? Corona tahun 2020. Sampai tahun 2021. Saya lihat lagi, ya pulang kampung 2025 lagi aja berangkat. Aduh. Untung saya sudah ke Mekah 11 kali. Alhamdulillah. Haji sekali, umrah berkali-kali ya. Jadi jangan takut ya. Saya tuh pergi haji gratis, umrah 7 kali saya gratis. Ada aja yang ngajak ya. Ente pengennya rada kurang. Ya, kalau saya mampu ngiler, saya sember pengen pergi haji. Jadi kalau udah pengen banget, kalau perlu tuh gambar Ka'bah begini nih, pelengin tiap hari. Ya udah, kalau perlu labbaik Allahumma labbaik wiridin tuh, wiridin. Ya. Iya itu, insya Allah nanti Allah yang ngasih jalan, betul nggak? Banyak orang banyak punya duit sampai mati nggak berangkat. Tidak sedikit orang nggak punya duit tapi bisa berangkat berkali. Nah itu yang dinamakan panggilan Allah. Ya. Jadi bagaimana niat kita? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.